Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu dan Saudara serta seluruh tamu undangan keluarga besar mempelai di gereja kita, Gereja Baptis Indonesia Getsemani. Kami juga mengucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu dan Saudara yang pada pagi hari ini bergabung bersama dengan kami untuk menjadi saksi bersama-sama dalam upacara pernikahan pada pagi hari ini melalui live streaming. Sebelum kita akan memasuki upacara pernikahan pada pagi hari ini, dimohon Bapak Ibu dan Saudara untuk tidak mengaktifkan handphone, serta dimohon Bapak Ibu dan Saudara untuk tidak mengambil gambar dengan meninggalkan tempat duduk, supaya upacara pemberkatan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan hikmat. Anugerah dan kemurahan Tuhan, jika pada hari ini kita boleh bersama-sama hadir tepat ini, menyaksikan karyanya yang luar biasa. Peneguhan cinta Saudara Edo Agus Yulianto, putra dari Bapak Wito Sutrisno almarhum dan Ibu Juwariah, dengan Saudari Tri Septiani, putri Bapak Giarto almarhum dan Ibu Tusina. Atas pertolongan Allah, pencipta langit dan bumi, yang kesetiaannya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, atas nama Allah Bapa, Anak Allah dan Roh Kudus, turunlah atas kita sekalian berkat rahmat dan kasih ilahi dari Tuhan Yesus Kristus. Kita akan segera memulai upacara pernikahan pada pagi hari ini. Kami mohon sidang untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan pujian, turunlah kasih ilahi. Kita akan mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa dan Pendeta Thomas
Suharjito akan memimpin dalam doa. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Kasih, yang kami kenal di dalam Yesus Kristus Juru Selamat, hari ini adalah hari yang sangat dinanti-nanti oleh keluarga almarhum Bapak Wito Sutrisno dan Ibu Juwariah, beserta almarhum Bapak Giarto dan Ibu Tusina. Oleh karena putra-putrinya telah Engkau persatukan dalam pemberkatan pernikahan kudus pada pagi hari ini, yaitu kekasih kami Saudara Edo Agus Yulianto dan Saudari Tri Septiani. Terima kasih. Kami percaya bahwa ini adalah rancangan Tuhan. Engkau yang sudah mengatur begitu indah dan rapi, sehingga hari ini Engkau membawa keluarga masing-masing menghantar dalam pemberkatan pernikahannya, dan keluarga besar mereka menyaksikannya. Dan melalui Gereja Baptis Indonesia Getsemani, melalui hamba-Mu Pendeta Dr. Timotius Kabul selaku Gembala Sidang, Engkau mempercayakan pelaksanaan pemberkatan pernikahan kudus ini. Maka ya Tuhan, kami mohon hadirat Tuhan untuk turun ke atas kami. Kami mohon Roh Kudus Tuhan memimpin dari sesi demi sesi, sehingga semua jalannya acara pemberkatan nikah ini diberkati Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi berkat bagi kami semuanya yang menyaksikan. Terima kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, karena semuanya ini kami persembahkan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam namanya ya Tuhan, kami menyerahkan jalannya ibadah atau acara pemberkatan nikah ini. Amin. Jemaat kami persilakan untuk duduk kembali. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi pengantin memasuki ruangan pemberkatan. Kedua penyala lilin akan memasuki tempat pernikahan dan menyalakan satu persatu lilin, sehingga lilin dapat menerangi ruangan ini. I will walk with my hands in God. Today I will trust in Him.
Selanjutnya, pengantin pria akan memasuki tempat pemberkatan. Saudara Edo Agus Yulianto akan didampingi oleh orang tua.
mempelai wanita akan memasuki tempat pemberkatan. Kami mohon jemaat untuk berdiri. Kita sambut mempelai perempuan, Tri dan orang tua. Jemaat kami persilahkan untuk duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya Pendeta Timotius Kabul akan bertanya kepada keluarga, siapakah yang menyerahkan Saudara Edo Agus Yulianto untuk dinikahkan dengan Saudari Tri Septiani? Terima kasih atas penyerahannya. Dan siapakah yang menyerahkan Saudari Tri Septiani untuk dinikahkan dengan Saudara Edo Agus Yulianto? Terima kasih atas penyerahannya, dan kami mohon orang tua akan mengantarkan anaknya untuk menempati tempat yang telah disediakan. Silakan. Ya, diantarkan anaknya. Ya, cukup. Orang tua menempati tempat yang telah disediakan. Edo dan Tri, silakan untuk menempati tempat yang disediakan. Silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita bersyukur kita menjadi saksi yang hidup pernikahan Saudara Edo Agus Yulianto dan Saudari Tri Septiani pada hari ini, hari Sabtu 5 Februari 2022. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berkaitan dengan pernikahan itu merupakan satu kewajiban bagi setiap umat Tuhan yang telah diciptakan oleh Tuhan dan yang dipercayai untuk membentuk sebuah rumah tangga.
Maka kalau kita membaca dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-19 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata kepada kita, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, termasuk Edo dan Tri, ya. Ini kebenaran firman Tuhan. Saya yakin bahwa pertemuan Anda berdua sampai membentuk sebuah rumah tangga, saya yakin ini bukan kebetulan, melainkan Tuhan yang telah mempersiapkan, Tuhan yang telah mempertemukan Anda berdua. Walaupun pertemuannya cukup jauh, ya. Ketika Anda berdua bekerja di Malaysia, ya, di Genting, ya. Jadi tugasnya yang sama, ketemu, kemudian Tuhan mempertemukan Anda. Walaupun Cilacap dengan Kediri itu lebih dekat daripada Kediri sampai Malaysia, tentunya ini lebih jauh. Cilacap dengan Malaysia, ketemuannya itu di sana, saudara. Ini hal yang luar biasa. Maka dari itu kalau ada pepatah asam di gunung, garam di laut, bisa ketemu di belanga. Demikian pula Tuhan mengajarkan kepada kita, berkaitan pertemuan demi pertemuan itu Tuhan yang mengaturnya. Kemudian pertumbuhan kasih sayang di antara Anda berdua. Saya sudah mengajar, mendidik kepada kedua saudara kita, anak kami, yaitu Edo dan Tri Septiani, bahwa pernikahan itu merupakan lembaga ilahi yang pertama yang didirikan oleh Tuhan, yang perlu dijaga terus-menerus keabadian dalam sebuah rumah tangga. Perjalanan rumah tangga itu, setiap rumah tangga punya cerita masing-masing, memiliki dinamika juga masing-masing. Tetapi yang mampu untuk mempersatukan, yang mampu membuat bahagia, yang mampu membuat sukacita, damai dan sejahtera dalam kehidupan keluarga itu adalah mendasari semuanya yang pertama menyertakan Tuhan Yesus dalam kehidupan keluarga Anda. Yang kedua, melandasi rumah tangga Anda dengan kasih. Ya, kalau kasih itu kita terapkan, walaupun banyaknya permasalahan akan dapat diselesaikan dengan damai sejahtera. Saya sudah bertanya juga, sudah pernah bertengkar apa belum? Katanya sering kali, ya. Saya ungkapkan ini, Tuhan menjadi saksi supaya Anda nanti tidak sering bertengkar, ya. Harapan saya ini firman, saya sudah mengajarkan kepada Anda. Jadi Tuhan itu mengajarkan kepada kita supaya kita saling mengasihi sebagai landasan untuk membangun sebuah rumah tangga dalam kehidupan saudara. Tanpa kita mengenakan kasih, maka saudara dan saya tidak akan menikmati kebahagiaan.
Bagaimana kita bisa menikmati kebahagiaan kalau setiap hari bertengkar terus? Padu terus kira-kira ya. Nah ini harus dihindari. Anda harus memegang kasih itu. Kasih kepada Tuhan yang menjadi tujuan utama kita. Kemudian kasih kepada suami dan istri. Kalau kasih kepada Tuhan itu kasih agape. Lalu ada kasih eros khusus untuk suami dan istri. Kemudian Tuhan juga mengajarkan kasih filio, kasih stereo, storge ya. Itu mengajarkan kepada kita bahwa saudara dan saya berdua hendaknya akan mengedepankan kasih dalam situasi dan kondisi apapun. Dan ketika saya mengajar memang dalam kehidupan rumah tangga itu ada suka dukanya ya. Ada suka dukanya, tidak semuanya mulus bahagia, seneng terus, sukacita terus menerus, tidak. Kadang-kadang ya ada pegelnya. Bahasa Jermannya pegel saudara ya. Jadi itu seringkali itu mempengaruhi dalam kehidupan keluarga Anda. Namun Tuhan mengajarkan kepada kita ini satu daging, bukan dua lagi. Walaupun pribadi-pribadinya tetap, Edo juga Edo, Tri juga Tri, tetapi Anda yang sudah disatukan oleh Tuhan menjadi satu daging dan Anda hendaknya memahami itu. Sakitnya sang suami juga bagian sakitnya sang istri. Sakitnya sang istri juga bagian daripada sakitnya sang suami. Penderitaan itu hendaknya saudara angkat bersama-sama. Maka pepatah bahasa Indonesia, berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Perjalanan kehidupan itu kalau saudara sudah mengawali, ya hendaknya saudara akan berjalan dengan baik. Susah senang harus ditanggung bersama, kaya miskin juga harus dihadapi bersama-sama ya. Pengalaman demi pengalaman setiap orang itu berbeda-beda. Saya baru menulis status beberapa hari yang lalu. Ketika saya memimpin tunangan ya anggota jemaat, kemudian saya pasti kalau ada tunangan itu mengingat masa lalu saya. Itu yang tidak pernah saya lupakan. Karena saya ketika ngelamar istri saya ini naiknya kol itu sampai 6 kali. Jadi saya dari Merbek ke Loceret, Kowak, kemudian ke Gurah ke utaranya masih naik becak. Simbok saya, bapak saya, kemudian saya mangku simbok saya. Saya yang gumun bojoku kok yo gelem gitu loh saudara. Ini yang luar biasa, pulangnya juga begitu. Jadi saya harus mensyukuri semuanya itu. Sejarah itu tidak bisa dilupakan. Tetapi saudara berdua hendaknya tetap mengasihi kepada semua anak-anaknya. Pasangan Anda antara Edo dan Tri Septiani harus penuh dengan kasih. Anda harus mengasihi, dasar untuk menikmati kebahagiaan, dasar untuk menikmati sukacita, dasar untuk menikmati damai sejahtera. Kalau saudara tidak mendasari dengan kasih, tentunya itu seringkali rumah tangga itu rapuh. Rapuh, bukan pertengkaran saja, tidak sedikit. Ada istilah pria idaman lain. Ada wanita idaman lain. Maka diingat ya pelajarannya,
komitmen Anda berdua harus Anda ingat. Harus diingat itu. Landasi kasih Anda. Kalau mulai ada emosi, ya yang satu harus turun dulu ya. Kalau saya seringkali memberitahukan nada dasar itu harus benar-benar diperhatikan. Masih ingat ya, nada dasarnya itu do atau sol atau do tinggi. Kalau do tinggi bare mesti padu. Itu pasti. Bicara saja misalnya sayurnya kasinen loh. Nah, beda dengan sayurnya kasinen loh, Dek. Itu beda, Saudara. Jawabannya beda. Pertanyaannya sama, ungkapannya sama. Maka dari itu diingat ya, Tri sama Edo ya. Nada dasarnya sol sajalah. Enggak usah do rendah atau do tinggi. Jadi nanti supaya tetangga kita itu ya menikmati, waduh kok rukun men Mas Edo dan Mbak Tri. Ora padu ya. Ini kalau padu bagaimana bisa memuliakan nama Tuhan? Isu padu, awan padu, sore padu, bengi padu. Bagaimana bisa memuliakan nama Tuhan? Semuanya harus dihapuskan. Dasari dengan kasih. Ini bukan untuk Edo saja ya, tapi untuk kita semua ya. Untuk kita semuanya, walaupun sudah sepuh-sepuh ya. Biasanya nek sepuh-sepuh itu tambah rewel karu-karuan ya. Banyak rewele. Tapi maka kalau kasih itu mendasari dalam hidup kita, akan menikmati damai sejahtera. Apa yang Tuhan ajarkan kepada kita dalam kitab 1 Petrus pasal 3 ayat yang pertama. Ini nasihat untuk yang wanita. Itu ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-6 ya. Tapi saya akan mengambil ayat pertama saja. Demikianlah juga hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Maka dari itu untuk para ibu-ibu, kata firman Tuhan, tunduklah. Ya tunduk, bukan menanduk ya. Tunduk, hormat. Hormat kepada suami, menjunjung tinggi harkat dan martabat suami, kemudian mengasihi kepada suami, memberkati kepada suami melalui tutur kata, melalui perbuatan nyata, melalui perilaku yang ada dalam hidup Anda. Nanti suami itu kalau emosi akan ditolong oleh istrinya. Maka kalau firman-Nya juga mengajarkan pada kita, Tuhan mengajarkan berkaitan dengan kata eser, bahwa istri itu adalah bagian daripada suami untuk menolong, untuk meringankan. Jadi ini penting sekali ya. Maka dari itu harus ada penghormatan kepada sang suami. Hormatilah suamimu, kasihlah suamimu. Itu yang Tuhan ajarkan kepada kita. Tidak boleh kita seenaknya berani sama suaminya, itu tidak boleh ya. Nanti sebaliknya Tuhan juga mengajarkan untuk suami. Kata tunduk kalau kita melihat dari kata kalos, berarti melakukan yang terbaik. Melakukan yang terbaik untuk suaminya. Ya saya bersyukur kalau diberi istri yang baik. Ini pengalaman saya. Istri saya melebihi dari perawat. Iso mijeti bareng, ya, iso ngeroi. Saya dulu cita-citanya pengen punya istri perawat, tapi tidak keturutan. Tapi Tuhan mengirimkan melebihi daripada perawat. Luar biasa. Nanti kamu ya harus siap-siap loh ya, Tri.
Ya, nek Mas Edo kesel dipijeti. Nanti sebaliknya ya, untuk Edo nek sang istri capek ya dipijeti. Ini kelengkapan saudara, lengkap sekali. Tuhan itu mengajarkan sangat luar biasa. Tunduk kalos itu berarti kebaikan. Apa yang baik yang harus kita lakukan untuk suami Anda. Jadi ini yang harus saudara lakukan. Dan kalos ini harus bukan untuk suami saja, tetapi untuk semuanya. Menghormati kepada ayah dan ibu, karena Tuhan juga mengajarkan, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nanti ini kedua-duanya, antara Tri dan Edo, juga harus mengasihi kepada siapa? Orang tua, ayah dan ibu, kakak dan adik, dan famili. Itu rupanya kalau sudah membentuk sebuah rumah tangga, kasih kita itu akan lebih banyak lagi. Demikian pula untuk kaum suami. Ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata kepada kita, demikianlah juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Jadi harus menghargai istri. Dalam situasi dan kondisi apapun ya, Edo harus apa? Menghargai istri, mengasihi istri, menyayangi istri. Dan kalosnya seperti apa? Berilah yang terbaik untuk pasangan Anda. Beri senyum yang terbaik, beri tutur kata yang terbaik, berikan penghargaan yang terbaik untuk pasangan Anda. Maka rumah tangga itu akan menikmati damai sejahtera. Maka kalau dalam bahasa saudara-saudara kami yang muslim ya, ada yang sakinah, jadilah rumah tangga yang apa? Sakinah, mawadah, dan warohmah. Dalam bahasa Ibrani menggunakan kata seikinah. Jadi rumah tangga itu akan bahagia, rumah tangga akan sukacita, rumah tangga akan damai sejahtera ketika saudara dan saya menyertakan Tuhan. Jadi Tuhan campur tangan dalam kehidupan saudara, dalam keluarga Anda, sehingga keluarga Anda dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kemudian Tuhan juga mengajarkan pada kita tujuan daripada pernikahan itu untuk memuliakan Tuhan. Banyak orang yang hanya berpikir pernikahan itu hanya untuk mencari keturunan, tidak salah. Untuk mencari kekayaan, tidak salah. Tetapi yang jelas Alkitab mengajarkan kita, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam kehidupan sebuah rumah tangga, hendaknya saudara saling memberikan yang terbaik. Maka keabadian rumah tangga akan dapat saudara dan saya nikmati. Berapa lama saudara harus dalam pernikahan ini? Alkitab tadi mengatakan dalam kitab Injil Matius 19 tadi, ayat yang kelima berkata kepada saudara yang sudah menjadi satu daging. Kemudian ayat yang keenam, tidak boleh diceraikan oleh siapapun dan dengan alasan apapun. Sudah dengar ya, Edo dan Tri ya? Nanti kalau ada problematika seperti yang saya katakan, saya ini tidak mau padu kalau ada permasalahan. Duduk bersama, ngobrol bersama, sesudah itu saling memaafkan, saling mengasihi, dan saling minta maaf. Itu penting sekali. Kalau emosi sedikit diterus nih, ya bablas saudara, bablas. Pernikahan harus dijaga untuk selama-lamanya.
Ya. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ke-23. Tuhan mengajarkan kepada saudara berdua dan kepada kita semuanya ya. 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang ketiga, yang 23. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, hindarilah soal-soal yang dicari-cari, yang bodoh dan tidak layak. Engkau tahu bahwa soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Soal-soal itu menimbulkan pertengkaran. Seringkali masalah-masalah kecil itu digedek-gedek nih. Akhirnya menjadi pertengkaran. Ini Alkitab yang mengajarkan kepada kita. Bukan saya, tetapi firman Tuhan membekali kepada Anda berdua dan kepada kita semuanya yang hadir pada saat ini. Kemudian dalam hierarki dalam sebuah rumah tangga, ada suami sebagai kepala rumah tangga, istri sebagai ibu rumah tangga, anak bagian dari rumah tangga. Maka dari itu, hendaknya saudara tetap menghargai, menghormati dengan sebaik-baiknya. Maka rumah tangga akan bahagia ketika Anda dapat melakukan semuanya dengan baik. Tuhan memberkati kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan meneguhkan atau memberkati untuk Saudara Edo dan Saudari Tri. Maka pada saat ini kami mohon hand bucket supaya diambil. Ya, Mbak Lis silakan. Ya silakan untuk berdiri dan menaiki anak tangga ini untuk Edo dan Tri. Ya pelan-pelan ya, agak diangkat sedikit enggak apa-apa. Naiknya 2 langkah ya di situ ya. Petugas pembawa cincin silakan untuk maju ke depan. Satu lagi. Berhadapan-hadapan. Silakan salaman. Ini pegang dulu. Kamu jawab. Kamu ya. Agak mepet. Agak mepet ini. Ya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya bertanya kepada Saudara Edo Agus Yulianto, apakah saudara siap menerima Saudari Tri Septiani menjadi istri yang sah dan satu-satunya? Ya, saya siap dan menerima Tri Septiani sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya di hadapan Tuhan. Terima kasih. Dan apakah saudara juga siap untuk menerima Saudari Tri Septiani dalam keadaan senang maupun susah? Ya, saya bersedia dan menerima Saudari Tri Septiani dalam keadaan suka maupun duka. Dan apakah saudara juga siap menerima Saudari Tri Septiani dalam keadaan sehat maupun sakit? Ya, saya siap menerima Tri Septiani sebagai istri saya dalam keadaan sehat maupun sakit. Dan apakah saudara juga siap menerima Saudari Tri Septiani dalam keadaan kaya maupun miskin? Ya, saya siap menerima Tri Septiani sebagai istri saya dalam keadaan kaya maupun miskin. Dan apakah sepanjang saudara hidup di dalam dunia ini hanya berpaut kepada Tri Septiani saja dan tidak meninggalkan dia? Ya, saya siap. Terima kasih atas pernyataan Anda. Tuhan Yesus menjadi saksinya, orang tua menjadi saksi, keluarga besar dan jemaat
Gereja Baptis Indonesia Getsemani juga menjadi saksi saudara. Silakan. Saudari Tri Septiani, apakah saudari siap menerima saudara Edo Agus Yulianto menjadi suami yang sah dan satu-satunya? Ya, saya siap menerima saudara Edo Agus Yulianto untuk menjadi suami saya yang satu-satunya. Dan apakah saudara juga siap menerima saudara Edo Agus Yulianto dalam keadaan susah maupun senang? Ya, saya siap menerima Edo Agus Yulianto dalam keadaan susah maupun senang. Dan apakah saudara juga siap menerima saudara Edo Agus Yulianto dalam keadaan sehat maupun sakit? Ya, saya siap menerima keadaan Edo Agus Yulianto dalam keadaan sehat maupun sakit. Apakah saudara juga hanya berpaut kepada Edo saja sepanjang saudara berdua masih hidup di dunia? Ya, saya siap. Terima kasih atas pernyataan Anda. Tuhan menjadi saksinya. Keluarga dan jemaat juga menjadi saksinya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saudara Edo Agus Yulianto akan menyematkan cincin yang tak berujung pangkal, yang terbuat dari logam mulia, tanda keabadian cinta dari saudara Edo Agus Yulianto terhadap saudari Tri Septiani. Ucap janji ya. Tangan. Bisa turun. Sesuai dengan ketetapan Allah, saya, Edo Agus Yulianto, menerima engkau, Tri Septiani, sebagai istri saya yang sah dan satu-satunya dalam keadaan apapun. Saya mengasihi engkau dan menerima engkau dalam keadaan suka maupun duka. Saya mengasihi engkau dan menghormati engkau dalam keadaan sakit maupun sehat. Saya mengasihi engkau dan menghormati engkau dalam keadaan kaya maupun miskin. Dan saya bertekad akan menjadi pendamping engkau selama hidup saya dan sesuai dengan ketetapan Allah, sesuai dengan Injil Yesus Kristus, Allah Bapa Yesus Kristus. Amin. Demikian juga saudara sekalian bahwa Tri Septiani yang telah mengasihi saudara Edo Agus Yulianto juga akan menyematkan cincin yang melingkar dan tak berujung pangkal ini. Dan cincin ini terbuat dari logam mulia, tanda dari kasih sayangnya saudari Tri Septiani terhadap Edo yang tiada putus-putusnya. Sesuai dengan dia akan menerima sebagai suami saya yang sah dan satu-satunya. Saya akan mengasihi engkau dan menerima engkau apa adanya. Saya akan menerima dan mengasihi engkau dalam keadaan sehat maupun sakit. Dan saya akan menerima engkau dalam keadaan miskin ataupun kaya. Dan saya akan bertekad
sesuai ketetapan Allah untuk menerima Engkau menjadi suami saya yang satu-satunya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya mengajak kepada Ibu Bapak semuanya untuk mendukung pernikahan Saudara Edo dan Saudari Tri dalam pemberkatan nikah pada hari ini. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Engkau Allah kami yang hidup, yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Allah yang telah mengasihi kepada semua anak-anak-Mu. Allah yang telah membimbing anak-anak-Mu, Saudara Edo dan Saudari Tri. Dan Engkau yang telah mempertemukan kedua anak kami ini. Dan mereka telah mengambil keputusan untuk membentuk sebuah rumah tangga. Kami mohon kiranya Tuhan terus akan memberkati. Dan Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu untuk keluarga baru Bapak dan Ibu Edo Agus Yulianto. Dan kami mohon kiranya Tuhan memberkati buah kandungan Tri Septiani. Dan Tuhan memberkati benih-benih yang ada dalam kehidupan Saudara Edo Agus Yulianto. Limpahkanlah damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, dan kebahagiaan. Terima kasih Tuhan. Kiranya berkat rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan tercurah kepada semua anak-anak Tuhan, teristimewa dan secara khusus untuk keluarga baru Bapak dan Ibu Edo Agus Yulianto. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Saudara sekalian, kita akan menyaksikan untuk Edo yang akan membuka cadarnya ya. Silakan untuk pembawa acara yang akan memimpin berikutnya. Acara selanjutnya, mempelai pria akan membuka cadar dari mempelai wanita dan memberi ciuman di keningnya. Kita akan sambut dengan bertepuk tangan. Man. Puji Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kedua mempelai akan menyalakan lilin dui tunggal. Dua insan bersatu dalam cinta kasih Tuhan, berikrar janji setia.
kedua mempelai akan memohon doa restu kepada kedua orang tua, dan kami mohon untuk turun mempelai dan memberi penghormatan kepada kedua orang tua. Di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tuamu agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan paldu untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan paldu untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru, tetes air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Sesaat lagi mempelai siap untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan sulungnya.
Dilanjutkan dari keluarga Saudari Trisepti untuk memberikan yang terbaik melalui persembahan. Selanjutnya dari orang tua Saudara Edo, kami persilahkan. Kami juga mempersilahkan jikalau dari keluarga dan jemaat yang rindu untuk mempersembahkan, kami persilahkan untuk maju ke depan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan penyerahan piagam pernikahan oleh Gereja Baptis Indonesia Getsemani yang akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Timotius Kabul MA. Dipersilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini saya akan perkenalkan keluarga baru yang saat ini sedang berdiri di tempat ini. Dia sekarang sudah disatukan oleh Tuhan, maka dia akan disebut Tuan dan Nyonya Edo Agus Yulianto. Kita beri aplaus. Saudara sekalian, ada dua surat nikah dari gereja, yang satu nanti untuk Edo dan Tri, yang satu nanti untuk kelengkapan di catatan sipil. Surat nikah nomor 005.1 GBIG.K garing PDTK 2022 telah menikah pada hari ini Sabtu 5 Februari 2022 di GBI Getsemani Kediri. Saudara Edo Agus Yulianto yang beralamat di Jalan Baluwerti Gang Balong nomor 14 RT RW 014004 Kelurahan Baluwerti Kecamatan Kota Kediri menikah dengan Saudari Tri Septiani yang beralamat di Jalan Kokosan nomor 556 RT RW 003014 Kelurahan Tambakrejo Kecamatan Kota Cilacap Selatan Kabupaten Cilacap. Ini yang akan kami serahkan. Kemudian ada juga Alkitab yang diberikan dari gereja untuk keluarga baru. Jadi untuk Edo dan Tri, Alkitab ini penting sekali karena ini menasihatkan kepada Anda ya. Bisa untuk mengasihi, bisa untuk teguran, arahan, dan lain sebagainya.
bacalah firman Tuhan ini setiap hari, agar Anda tetap diberkati oleh Tuhan. Dan bukan untuk hiasan semata, tetapi harus dibaca dengan baik. Maka saya menyerahkan Alkitab dan surat nikah ini. Yang pertama untuk surat nikah dulu. Silakan satu-satu bisa. Nah, ini. Silakan dipoto dulu. Ya, yang kedua dengan ini jadikan satu. Ya, sekarang Alkitabnya ya, berdua silakan. Oke. Saya undang Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri. Mari kita akan bersukacita bersama-sama dengan memuji nama Tuhan. Bahagialah tiap rumah tangga. Pemberkatan pada pagi hari ini, kita akan bersama-sama menerima berkat dari Tuhan. Doa penutup akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Timotius Kabul MA. Mari kita tunduk kepala, kita akan berdoa. Segala puji, hormat dan syukur kami panjatkan kepadamu. Biarlah Tuhan terus akan memberkati keluarga baru ini. Kami mengucap syukur karena Engkau yang telah memimpin rangkaian pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Untuk Saudara Edo Agus Yulianto dan Saudari Tri Septiani yang telah Tuhan satukan menjadi satu daging. Biarlah melalui rumah tangga ini nama Tuhan Yesus senantiasa dimuliakan, diagungkan, dan dijunjung tinggi. Kau berkati ya Tuhan untuk acara demi acara berikutnya, dan kami menyerahkan setiap pribadi yang akan meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan mengantar hingga sampai tempat tujuan dengan selamat. Terima kasih Bapa, kiranya berkat rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kiranya akan tercurah kepada setiap pribadi yang hadir dan menikmati bahagia dan sukacita untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa kami ini. Amin. Amin. Demikianlah rangkaian pemberkatan pernikahan Saudara Edo Agus Yulianto dan Saudari Tri Septiani. Keluarga baru telah diberkati oleh Tuhan dan mereka siap mengarungi bahtera rumah tangga yang berbahagia. Prosesi pengantin dan keluarga meninggalkan tempat pemberkatan. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali.
dipersilakan untuk duduk kembali. Nanti kita akan pulang sesuai dengan protokol kesehatan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Sesaat lagi kita akan bersama-sama pelepasan balon di luar. Jemaat dipersilahkan untuk berdiri. Kita akan bersama-sama di luar, tetap berhati-hati, menjaga jarak, karena kita akan bersama-sama menyaksikan pelepasan balon